Halo lagi, yuk kita langsung ngupas tuntas satu cerita yang lagi rame nih. Oke. Sumber kita kali ini video YouTube dari Lentera Malam. Judulnya agak panjang ya. Bahaya lagikah podcast ini? 6 pekerja meninggal jadi tumbal di pabrik gula ini. Judulnya provokatif ya. Iya, fokus kita ke kesaksian Mas Tias. Dia ini mantan pekerja pabrik gula di Jawa Tengah. Kita coba bedah bareng ya, apa aja sih inti dari cerita mistis, ritual, sampai dugaan tumbal manusia di sana. Betul. Cerita ini memang cukup kompleks. Banyak detail yang kalau kita lihat polanya, itu kayak menggambarkan situasi kerja yang ya nggak biasa lah. Batas antara masalah teknis sama hal gaib jadi kabur gitu menurut kesaksiannya Mas Tias ini. Oke, jadi awalnya itu kan mesin pabrik tiba-tiba berhenti total gitu aja ya? Iya, berhenti mendadak. Udah dicek teknisi, katanya tapi nggak ada kerusakan sama sekali. Aneh banget kan? Nah, disinilah ceritanya mulai masuk ke ranah yang ya mistis itu. Atasan Mas Tias minta tolong ke Pak Eko. Pak Eko ini juru kunci pabrik ya, tapi udah pensiun. Betul, udah pensiun. Pak Eko ini kemudian melakukan semacam penerawangan gitu ya. Cara melihat hal-hal tak kasat mata lah istilahnya. Katanya Pak Eko, penyebab mesin mati itu karena ada satu ritual penting yang dilewatkan sama juru kunci baru. Oh, ada juru kunci baru. Iya. Nah, karena ritualnya kelewat, penunggu pabriknya, semacam entitas gaib penjaga gitu, jadi marah. Terus nutup cerobong asap utama pabrik. Makanya mesin berhenti. Gitu katanya. Wow, ini nih bagian yang bikin merindingnya. Jadi Pak Eko ini katanya negosiasi langsung sama si penunggu. Iya, berkomunikasi gitu. Yang katanya tunduk sama Ratu Pesugihan. Terus syaratnya itu minta 6 nyawa manusia sebagai tumbal, korban persembahan gitu. Bener, dari kalangan karyawan pabrik itu sendiri. Serius ini permintaannya. Kok Menurut cerita Mas Tias ya begitu. Pak Eko sempat coba tawar-menawar, minta diganti hewan aja, misal kerbau atau apa gitu. Tapi permintaan 6 nyawa itu disebut mutlak, nggak bisa diganti. gila sih. Akhirnya ya demi pabrik bisa jalan lagi, kan menyangkut nasib banyak karyawan lain juga ya. Konon permintaan itu disetujui. Meskipun Pak Eko nggak dikasih tahu siapa aja targetnya. Nggak tahu siapa yang bakal jadi korban. Nggak tahu. Ya, sebuah keputusan yang sangat berat ya kalau cerita ini kita terima apa adanya seperti yang dituturkan Mas Tias. Ngeri banget ya. Dan setelah itu mulailah kejadian-kejadian aneh yang menimpa pekerja, yang kebetulan disaksikan langsung sama Mas Tias kan. Ya, beberapa kejadian dia lihat sendiri. Ada temennya yang habis bercanda soal siapa mati duluan, besoknya atau nggak lama setelah itu lompat dari ketinggian di depan mata Mas Tias langsung. Bener. Dan katanya kejadian itu ditutup-tutupi. Dibilangnya kecelakaan kerja biasa aja. Wah, terus ada lagi? Ada lagi, temennya yang lain yang ikut dalam obrolan candaan yang sama itu, waktu lagi gali lubang buat ampas tebu, tiba-tiba aja jatuh. Terus lenyap gitu aja di lubang itu. Lenyap? Maksudnya hilang? Hilang begitu saja, nggak ketemu. Lagi-lagi, Mas Tias lihat sendiri kejadiannya. Polanya jadi kelihatan kan? Kematian janggal, cepat, menimpa orang-orang tertentu yang terlibat candaan itu, dan selalu ada upaya ditutup-tutupi. Yang paling bikin, miris banget itu cerita Mas Bagong ya. Oh ya, Mas Bagong, itu tragis banget sih kalau benar ceritanya. Istrinya kan lagi hamil, terus dia dapat firasat buruk gitu, konsultasi ke Pak Eko. Iya. Dan jawabannya Pak Eko, anaknya Mas Bagong yang belum lahir itu, yang masih di kandungan, jadi salah satu target tumbal. Astaga. Bayangin aja gimana rasanya denger itu. Sempat ada upaya penyelamatan katanya. Pak Eko kasih syarat harus sediain ayam cemani. Ayam cemani, ayam yang hitam semua itu ya? Iya, yang hitam legam sampai ke tulang-tulangnya itu. Sering dipakai buat ritual kan? Jumlahnya harus 7-10 ekor. Dan harus ada sebelum jam 12 malam. Waktunya mepet banget. Dan gagal ya? Gagal dipenuhi syaratnya. Akibatnya menurut cerita itu fatal. Istri dan bayi Mas Bagong meninggal malam itu juga. Padahal belum waktunya melahirkan. Iya Tuhan. Bahkan ada detail cerita, Mas Bagong mimpi dia gendong terus menguburkan anaknya. Katanya itu dibantu Pak Eko buat menenangkan sukma atau arwah si anak. Ini makin memperkuat narasi adanya campur tangan gaib sih dari awal sampai akhir prosesnya. Terus 3 korban lainnya gimana? Kan katanya total 6 ya?
Nah, 3 lainnya ini nggak diceritain detail sama Mas Tias. Alasannya karena terlalu sadis katanya. Cuma disebutin sekilas ada yang mungkin terbakar atau masuk mesin giling. Aduh, ngeri bayanginnya. Jadi intinya isu kontrak mati kerja di situ ya siap jadi tumbal itu jadi kayak rahasia umum gitu ya. Jadi omongan di kalangan pekerja. Iya, jadi bahan obrolan mungkin sambil was-was juga ya. Bahkan ada cerita lain lagi, pendopo buat syukuran itu tiba-tiba ambruk. Gara-garanya sajen atau sesembahan dipindah paksa sama orang yang nggak percaya gituan. Jadi ada kaitan terus sama hal-hal gaib ya. Yang menarik juga nih, ada klaim bahwa setelah Pak Eko pensiun, terus manajemen pabrik ganti, dan mereka nggak lagi ngelakuin ritual-ritual lama. Terus gimana? Hasil produksi pabrik katanya menurun drastis. Ini seolah jadi bukti dalam narasi Mas Tias bahwa operasional pabrik itu memang ya terikat sama perjanjian gaib itu. Oh, jadi ada konsekuensinya gitu ya kalau ritual dihentikan. Ada cerita aneh lain lagi nggak? Ada beberapa lagi disebutin. Kayak penemuan batu merah aneh bentuknya kayak bertanduk di kantor. Terus ada sosok patung Gupolo, kayak buto gitu ya, raksasa, menampakkan diri, terus minta tumbal ke tukang sapu. Serem amat. Sampai ada lukisan sosok gaib yang katanya tiba-tiba kebakar sendiri pas ada acara di pabrik. Bahkan, ada klaim entitas gaib pas mediasi itu sempat prediksi letusan Gunung Merapi. Wah, udah kemana-mana ya ceritanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kita tarik benang merahnya dari kesaksian Mas Tias ini, intinya adalah gambaran sebuah tempat kerja yang diselimuti kepercayaan kuat akan adanya perjanjian gaib. Iya, perjanjian yang konon butuh tumbal manusia. Dan ini mengakibatkan serangkaian kematian pekerja yang janggal dan tragis. Dan peran juru kunci, si Pak Eko ini jadi sangat sentral ya, buat menjaga keseimbangan gaib di pabrik itu istilahnya. Termasuk dampak ketika ritual ditinggalkan oleh manajemen baru. Betul sekali. Nah, ini yang mungkin menarik ya, untuk jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Di zaman sekarang yang serba logis, serba ilmiah, gimana sih kita sebaiknya menyikapi cerita seperti ini? Iya juga ya. Cerita yang rasanya kayak mencampurkan mitos, kepercayaan lokal yang mungkin udah lama ada, dengan pengalaman nyata yang diklaim oleh saksi mata kayak Mas Tias ini. Jadi mikir ya, seberapa besar sih menurut Anda narasi-narasi mistis semacam ini masih punya kekuatan buat membentuk cara pandang kita, atau bahkan mungkin kenyataan itu sendiri di beberapa lingkungan masyarakat kita? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan ya.